Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini salam dari Ustaz Jola. Beliau ada beberapa agenda di Medan. Insyaallah subuh ini beliau zikir dan tausiah diundang oleh Aceh Sepakat Kota Medan. Insyaallah malam Senin beliau menuju ke Kota Langsa. Kita doakan semoga beliau selalu sehat. Insyaallah. Insyaallah kita ahad depan kita akan mengunjungi ke Masjid Harun Cilemi, Masjid KL, Masjid KL ke langsung insyaallah. Mari sama-sama kita berlomba-lomba ya, kita berdoa insyaallah. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini akan disosialisasi oleh Ustaz Mahir Azhari, kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Di bidang Quran, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala habibina al-mustafa al-amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما آمين 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 يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Geci, kemudian Ketua BKM Masjid Quba beserta Imam Ci, imam-imam rawatib, jamaah-jamaah tetapnya, begitu juga yang kami hormati seluruh penggerak daripada jamaah subuh Arafah serta seluruh jamaah tetapnya dari kaum muslimin wal muslimat. Insyaallah kita semuanya adalah hamba-hamba yang senantiasa berada di bawah lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini, mari kita menghadirkan telinga kita untuk mendengar. Mari di subuh yang mulia ini kita menghadirkan hati kita untuk dapat merasakan. Mari di subuh yang mulia ini kita menghadirkan mata seolah-olah kita melihat Rasulullah ada bersama kita. InsyaAllah kita akan menyampaikan kira-kiranya sekitar 40 menit ke depan tentang As-Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir hingga fase Makkah berakhir. Hingga fase Makkah berakhir. Karena tidak dapat kita sampaikan
lebih daripada itu karena keterbatasan waktu yang kita miliki atau yang kita jalani di waktu yang dimuliakan oleh Allah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Murrah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama. Dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sampai Adnan, itu adalah nasab Rasulullah yang muttafaq alaihi, yang disepakati oleh para ulama. Di atas daripada Adnan nanti sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak daripada Nabi Ibrahim, kemudian sampai kepada Sam, anak daripada Nabi Nuh, kemudian sampai kepada Idris, yaitu Nabi setelah masa Nabi Adam. Ada Nabi Idris, kemudian ada salah seorang anak daripada Nabi Adam alaihissalam yang bernama Syith, atau nama lainnya Hibatullah, yang Allah takdirkan ia lahir seorang saja, tidak memiliki kembaran perempuan, karena ia adalah hibatullah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menggantikan Habil yang telah dibunuh oleh saudaranya sendiri yang bernama Qabil. Dari Sam, dari Nuh, dari Idris, kemudian dari Syith sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada Adnan, disepakati oleh para ulama. Namun ke atasnya hingga Nabi Adam, ulama berbeda pendapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di awal ini juga kami ingin menyampaikan, untuk menambah cinta kita, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah gubahan syair yang dilantunkan, disenandungkan oleh seorang sahabat penyair Rasulullah disebutkan, bernama Hasan bin Thabit. Apa kata beliau di dalam senandung syairnya? Wa ahsanu minka lam tara qattu ain, wa ajmalu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Sebuah gubahan syair yang luar biasa. Wa ahsanu minka lam tara qattu ain, kedua belah mataku tidak pernah melihat seseorang yang paling indah, yang paling sempurna, yang paling baik selain engkau ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, yang model macam engkau ya Rasulullah, yang begitu baik budi pekertinya, begitu sempurna khalqan wa khuluqan, secara fisik, begitu juga akhlak budi pekerti Rasulullah. Lam talidin nisa, tidak pernah ada wanita yang melahirkan anak seperti engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan min kulli aibin, terlepas, mubarra'an min kulli aib, terlepas daripada kekurangan-kekurangan, terlepas daripada aib-aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Ungkapan seorang Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah, tepat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada subuh hari Senin, tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal
pada tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal. Karena para ulama berbeda pendapat dalam penetapan tanggal lahir Rasulullah. Namun bukan itu yang menjadi pengingat bagi kita. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah suatu yang wajar. Karena buktinya dalam perhitungan miladi pun terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 22 April tahun 571 miladi atau Masehi. Yang diingat daripada masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tahunnya yang diberi nama atau disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Karena pada tahun itu ada peristiwa tentara bergajah. Mereka hendak menghancur leburkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram, berasal dari Yaman. Dan Abraha menurut kisah dia asalnya dari sebuah negeri yang bernama Habasyah di tepian barat, di tepian timur benua Afrika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tepat pada saat Rasulullah lahir itu adalah 40 tahun sudah masa keemasan kekaisaran atau kekuasaan Kisra, atau seorang raja bernama Khosrow. Kisra Anushirwan adalah seorang raja di Persia kala itu. Sudah 40 tahun ia memimpin kerajaan. Kemudian di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, terdapat keajaiban-keajaiban. Keajaiban, sebuah kejadian yang luar biasa, dan itu di luar nalar logika kita. Kalau kita lihat kejadian hari itu dengan mata kita, tentu kita tidak akan percaya. Karena ini dinamakan dengan irhas. Irhasat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi, dan itu di luar daripada nalar logika seorang manusia. Dan itu terjadi sebelum kenabian. Nabi Isa memiliki irhas, Nabi Muhammad juga memiliki irhas. Apa irhasnya Nabi? Saat Rasulullah lahir, nurun adha'at qusur Syam, ada sebuah cahaya ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari dirinya. Di saat bayi itu lahir, nurun keluar, cahaya adha'at qusur Syam yang menyinari sampai istana-istana di negeri Syam. Bayangkan bagaimana terangnya cahaya tersebut, dan itu berasal daripada tubuh daripada Siti Aminah. Kemudian ada 14 puncak istana Kisra tiba-tiba runtuh, dan mereka terkaget. Mereka bingung apa yang menyebabkan 14 puncak istana tersebut runtuh. Kemudian terjadi pula api yang abadi yang disembah oleh kaum Majusi tiba-tiba padam. Mereka pun kebingungan. Begitu juga gereja-gereja di Buhaira. Buhaira itu, Buhaira Sawah, itu adalah sebuah lokasi, sebuah tempat di antara negeri Mekah dengan negeri Syam, yang kelak nanti pada usia 12 tahun Rasulullah akan mengunjungi tempat itu. Gereja-gereja di sana tiba-tiba runtuh, dan itu adalah tanda-tanda kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita baca secara komprehensif di dalam kitab-kitab sirah an-nabawiyah atau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, si bayi sekali. Ketika Rasulullah lahir, Siti Aminah yang saat itu tidak lagi ditemani oleh suaminya, karena ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dulu wafat, bahkan sebelum Rasulullah lahir. Lahir Rasulullah tanpa seorang ayah. Kemudian Siti Aminah membawa, menggendong, menimang
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kala itu masih bayi yang mulia, bayi yang mungil sekali, dihantar, dibawa kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, seorang tokoh Quraisy yang luar biasa, sangat dihormati dan sangat disegani kala itu. Lalu ketika Nabi Muhammad, bayi Nabi Muhammad dipegang, digendong oleh kakek yang tercinta, istabsyara, beliau begitu senang akan kehadiran seorang cucu. Saking senangnya karena kunci Ka'bah berada di dalam sakunya, bayi Rasulullah itu dibawa keliling Ka'bah, bahkan dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Bayi mulia tersebut sangat dihormati, sangat disayangi, sangat dicintai oleh kakeknya. Saking gembiranya sampai-sampai dibawa masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian apa yang terjadi? Pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil sekali, sehari, 2 hari, 3 hari, beliau diakikahkan dan diberikan dengan nama Muhammad. Lam yakun ma'rufan qablu. Nama Muhammad sebelumnya itu belum pernah populer, belum pernah terkenal. Saat itulah diberikan pertama kali nama Muhammad oleh kakek kepada cucunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhitankan pada hari ke-7, dan kemudian menjadi sebuah adat tradisi di kala Arab, di kaum Arab di sana. Ketika ada seorang anak lahir, anak tersebut tidak disusui oleh ibunya sepanjang usia susuan, ia akan dihantar ke ibu susuan. Karena ketika kami membaca, ada beberapa sebab kenapa anak-anak di orang Arab itu disusukan oleh orang lain, bukan disusukan oleh ibunya sendiri. Di antaranya ada faktor, ada satu penyakit yang kami tidak tahu menjelaskan penyakit tersebut. Namun di antara sebab-sebab yang lain adalah supaya anak-anak ini ketika nanti disusukan oleh ibu yang lain, ibu susuannya, kemudian ada lingkungan-lingkungan yang lain, wad'ul Arabnya atau tabiat Arabnya, bahasa Arabnya semakin kental di dalam dirinya. Tradisi-tradisi orang Arab hingga mendarah daging di dalam anak tersebut. Maka ini di antara sebab kenapa ada sistem radha'ah, itu dibawa kepada orang lain, kepada wanita lain untuk disusukan. Yang pertama, ibu susuan Nabi adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah ini adalah seorang budak Abu Lahab. Abu Lahab memiliki seorang budak. Dan tentu juga ada merupakan tradisi di kalangan orang Arab sana, orang Arab Quraisy, ada sistem perbudakan. Dan biasanya budak-budak ini datang dari luar daerah. Ada, sejauh yang kami ketahui, ada dari Habasyah. Nanti ada bahkan dari Rum. Ada seorang sahabat yang berasal dari Rum, ia datang ke kota Makkah. Bahkan nanti ada satu kisah, beliau pun disiksa habis-habisan karena masuk ke dalam Islam nanti di fase dakwah. Kemudian Thuwaibah yang menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia sebenarnya baru saja melahirkan anak laki-laki yang bernama Masruh. Masruh adalah anak daripada Thuwaibah. Beberapa kali disusukan oleh Thuwaibah, baru dihantar kepada orang lain, dan kali itu adalah giliran Rasulullah disusukan oleh Thuwaibah. Dan pada saat yang sama atau pada waktu yang berbeda tentunya, Thuwaibah juga menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara atau paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik daripada ayahanda Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Meskipun seorang paman, ia juga merupakan saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada namanya Abu Salamah Al-Makhzumi, merupakan saudara sepersusuan Rasulullah dari ibunda atau Thuwaibah Al-Aslamiyah.
Kemudian beberapa waktu kemudian Rasulullah dihantar ke seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah bernama Halimah dari Bani Sa'ad. Ia kemudian menjadi ibu susu Rasulullah yang kedua. Dan Masya Allah terjadi keajaiban luar biasa pada saat itu. Karena di masa Rasulullah sebelum beliau datang, bayi Rasulullah atau anak Rasulullah yang masih kecil itu dihantar ke Bani Sa'ad. Kondisi Bani Sa'ad kala itu paceklik. Musim kemarau yang luar biasa. Tidak ada rerumputan yang dapat dimakan oleh unta atau domba-domba di Arab kala itu. Sehingga mereka kering. Termasuk ketika ibu-ibu atau wanita-wanita yang harusnya ia menyusukan bayi-bayinya, ia tidak dapat mengeluarkan asinya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang dapat dikonsumsi karena masa paceklik yang luar biasa. Sesampainya Rasulullah di Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad, tiba-tiba Bani Sa'ad itu menjadi subur luar biasa. Pada pagi hari, pada hari itu, di suatu pagi, domba-domba dan unta-untanya dilepas. Kemudian tiba-tiba pada waktu petang, domba atau unta itu kembali ke kandangnya dalam keadaan lubbana atau labbana, shiba'a, dalam keadaan kenyang. Pertanyaan, dari mana binatang-binatang itu mendapatkan makanan? Pada saat itu adalah musim paceklik. Dan itu terjadi pada hari pertama hadirnya Rasulullah di Bani Sa'ad. Lalu mereka bahkan mengatakan, innalahu lasya'nan. Ini anak ini luar biasa. Memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan yang luar biasa. Membawa keberkahan kepada kita. Kemudian Rasulullah disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Beberapa waktu, katakan setahun, tidak sampai 2 tahun, sampai terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Dikala itu Rasulullah SAW sedang bermain dengan kawan-kawannya, ma'al ghilman, kawan-kawan seusianya, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dia adalah saudara sepersusuan di saat dengan ibunda Thuwaibah, sekaligus juga saudara sepersusuan dengan ibunda Halimah. Main-main, tiba-tiba datang seorang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, kemudian tiba-tiba membawa Rasulullah ke suatu tempat. Kemudian terjadilah satu peristiwa yang dinamakan dengan syaqqus sadr, pembedahan, dioperasi dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan hati atau jantungnya, al-qalb, dikeluarkan, kemudian dicucikan dengan air Zam-Zam, dicucikan. Kemudian anak-anak yang saat itu bermain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memperhatikan Rasulullah dibawa lari ke satu tempat, kemudian dioperasi atau dibedah, mereka lari ke rumah Halimah Sa'diyah mengadu kepada Halimah, inna Muhammadan qad qutila. Muhammad, wahai ibunda, sudah meninggal, sudah dibunuh. Terkejut Halimah Sa'diyah, bagaimana Muhammad bisa dibunuh? Kemudian ketika Halimah bersama anak-anak itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaghayyirul laun, berubah wajah Rasulullah menjadi pucat pasi. Pucat Rasulullah, putih wajahnya, karena biasanya orang yang baru siap dioperasi itu memang pucat sekali. Dan saat itu Halimah Sa'diyah ketakutan sehingga pada usia menjelang 6 tahun Rasulullah, anak yang masih kanak-kanak itu, karena Halimah Sa'diyah merasa ketakutan, dikembalikan kepada ibunda Aminah, dan bersama dengan ibunda Aminah sampai usia 6 tahun. Dan di masa Rasulullah kembali dengan ibundanya, bayangkan usia kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak banyak dengan ibundanya, karena memang satu tradisi di Arab sana, di kaum Quraisy kala itu. Namun bukan maknanya itu menjadikan Rasulullah jauh dari ibundanya. Dan pada suatu ketika ibunda Siti Aminah
membawa Rasulullah berjalan-jalan. Jalan-jalannya tidak tanggung-tanggung ke kota Yathrib yang berjarak hari ini 6 jam, 7 jam atau 8 jam dari kota Makkah Al-Mukarramah. Namun kala itu seminggu pun tidak sampai karena perjalanan dengan unta, perjalanan dengan tunggangan binatang. Masyarul muslimin rahimakumullah, Siti Aminah pergi ke Yathrib mengajak Rasulullah dan Ummu Aiman kemana? Untuk berziarah ke makam ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa anak Rasulullah kecil ini, dibawa untuk menziarahi ayahnya. Karena menurut satu riwayat Abdullah itu memang orang sana. Itu menurut satu riwayat. Dan atau orang Mekah kemudian melakukan perjalanan ke kota Madinah, kemudian wafat di kota Madinah sehingga makamnya berada di kota Madinah dan mereka pergi berziarah ke sana. Namun satu kejadian yang menyedihkan bagi kita terjadi. Sepanjang perjalanan pulang dari kota Madinah ke kota Makkah, ibunda Rasulullah Siti Aminah sakit. Kemudian dari sebab sakit tersebut atau akibat dari sakit tersebut beliau wafat di tengah perjalanan. Dan itu tepat di kota Abwa, di antara kota Makkah dan kota Madinah. Dan ibunda Siti Aminah dimakamkan di sana. Lalu Rasulullah SAW kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah bersama Ummu Aiman. Dan seketika sampai di kota Makkah, berjumpa dengan Abdul Muttalib, kakeknya. Berjumpa dengan kakek Abdul Muttalib. Ketika dilihat bahwasanya cucunya ini menangis, kemudian diceritakan oleh Ummu Aiman bahwasanya Siti Aminah meninggal di tengah perjalanan. Kemudian Abdul Muttalib memeluk dengan erat-erat cucunya tersebut. Dipeluknya dan dikatakan, ditenangkan wahai anakku. Karena biasanya seorang kakek ketika melihat cucunya, ia panggil cucunya itu tidak dengan panggilan cucu, bahkan ia panggil dengan panggilan anak. Kenapa? Saking dekatnya hubungan antara kakek dengan cucunya. Dipanggil anak. Tenang engkau wahai anakku. Tenang engkau. Maknanya akan diambil asuhan atau pengasuhan tersebut oleh Abdul Muttalib. Dan bahkan Masya Allah, bersama dengan Abdul Muttalib, kira-kiranya pada usia 8 tahun 2 bulan 10 hari, itu masa-masa Rasulullah SAW dengan Abdul Muttalib. Ada satu kisah bahwasanya kakek Rasulullah SAW ini membentangkan sebuah karpet di samping Ka'bah. Karena Abdul Muttalib ini adalah seorang yang dihormati, seorang yang disegani bagi orang Quraisy, termasuk disegani oleh anak-anaknya sendiri. Ketika Abdul Muttalib membentangkan karpet di samping Ka'bah, anak-anaknya Hamzah, siapa lagi? Ada Abu Talib, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Itu bahkan tidak, mohon maaf, Abu Lahab, kami lupa. Abu Lahab anak daripada Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW sendiri. Kemudian tidak ada satu orang pun anaknya yang berani duduk di atas karpet itu sebelum Abdul Muttalib duduk. Tapi tiba-tiba Rasulullah datang dari satu arah, kemudian lari-lari duduk dan lompat-lompat di atas karpet tersebut. Kemudian paman-pamannya menarik Rasulullah SAW. Jangan engkau lakukan itu. Tunggu sampai Abdul Muttalib duduk, kakek duduk. Namun kata Abdul Muttalib, jangan, da'u ibni hadza, inna lahu la sya'nan, inna lahu la sya'nan, kata Abdul Muttalib. Tinggalkan dia, tidak apa-apa. Inna lahu la sya'nan, sesungguhnya cucuku ini
suatu ketika akan memiliki kemuliaan, kehormatan yang luar biasa. Sampai juga nanti bermain-main naik di atas pundaknya. Kemudian Rasulullah SAW dipeluk oleh kakek Abdul Muttalib, kemudian diusap kepalanya. Itu adalah masa-masa kecil Rasulullah SAW sampai Abdul Muttalib pun wafat. Dan ketika Abdul Muttalib wafat pada usia Rasulullah yang ke-8 tahun tadi, pengasuhan Rasulullah diambil oleh Abu Talib, pamanda Rasulullah SAW. Dan usia kebersamaan Rasulullah dengan pamanda Abu Talib lebih panjang ketimbang dengan ibunda dan kakek Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada usia 12 tahun itu ada satu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah yang diajak oleh paman Abu Talib untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Namun di saat perjalanan Rasulullah bersama pamanda ke negeri Syam, sampailah di sebuah daerah bernama Buhairah, atau di sebuah daerah yang bernama Buhairah, dan di sana ada seorang pendeta yang juga bernama Buhairah, atau nama aslinya adalah Jarjis atau Jirjis. Kemudian usia 12 tahun Rasulullah tentu adalah usia mulai memasuki masa remaja, sudah mulai dewasa, perilakunya sudah mulai teratur, sudah mulai tertib. Kemudian pendeta tersebut melihat sesuatu yang ganjil daripada sosok anak ini, anak muda ini. Ditanyakan kepada Abu Talib, siapa ini? Kata Abu Talib, ibni, dia anakku. Lalu pendeta ini tidak yakin. Ia melihat atharun nubuwah, melihat tanda-tanda kenabian di dalam anak ini. Sampai dikatakan oleh Buhairah atau Jirjis tadi, seorang pendeta Nasrani yang dulunya adalah seorang Yahudi, menurut satu riwayat sejarah. Dikatakan, hadza sayyidul alamin. Ini pendeta mengatakan, hadza sayyidul alamin. Ini adalah pemimpin sekalian alam. Anak ini adalah pemimpin sekalian alam. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Allah akan utus dia menjadi rahmat, penebar kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Lam yabqa hajarun wala syajarun illa wa kharra sajidan. Ketika dia berjalan tadi, ketika kalian mau sampai ke sini, tidak kuperhatikan satu batu pun dan satu pohon pun, melainkan mereka kharra sajidan, sujud kepada anak ini. Bukan anak yang luar biasa, bukan anak yang biasa, melainkan anak yang luar biasa. Sayyidul alamin. Sudah nampak tanda-tandanya, dan itu dilihat dari kacamata seorang pendeta. Kenapa pendeta tersebut bisa mengetahui? Karena di dalam kitab-kitab yang dibacanya, bahwasanya batu atau pohon itu tidak akan sujud melainkan kepada seorang nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu pada usia Rasulullah sekitar 12 tahun. Usia Rasulullah 25 tahun, beliau menikahi Siti Khadijah. Karena sifat kejujuran dan keuletan, kebenaran, kebaikan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu menarik perhatian Siti Khadijah. Dan Rasulullah menikahi Siti Khadijah itu menurut satu riwayat adalah dengan mahar 20 ekor unta. 20 ekor unta, kalau kita katakan hari ini seekor unta itu 25, 30, 35 juta, maka apabila ada 30 juta dikali dengan 20 ekor, itu sama dengan 600 juta kalau kita konversikan ke mata uang kita saat ini. Kemudian dari Siti Khadijah lahir ada 6 anak. Yang pertama adalah Qasim, laki-laki yang pertama, dan yang terakhir juga laki-laki. Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah. Anak pertama dan terakhir itu laki-laki. 4 di tengah semuanya perempuan.
Qasim dan Abdullah itu meninggal pada usia masih kecil, masih bayi. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah, mereka besar dan mereka masuk Islam. Aslamna, ya, mereka itu sudah masuk Islam. Wahajarna, aslamna wahajarna, mereka masuk Islam dan mereka berhijrah, melakukan hijrah, dan semuanya wafat sebelum Rasulullah wafat, kecuali Siti Fatimah, dia wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Itu pada usia 25 tahun berkeluarga. Sampai pada usia 35 tahun ada sebuah kejadian, yaitu renovasi Ka'bah. Dan itu renovasi Ka'bah adalah cikal bakal penyebutan Rasulullah dengan istilah Al-Amin. Karena orang-orang Quraisy melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar orang yang benar dan orang-orang yang benar-benar menjaga amanah, dapat dipercaya. Sehingga pada satu waktu itu, ketika semuanya bertikai siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad, lalu mereka bersepakat esok pagi yang datang lebih pertama dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Wa sya'allah ayyakuna dzalika Muhammad. Kehendak Allah, takdir Allah, yang menjadi orang pertama sampai ke Ka'bah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan pemimpin-pemimpin Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy yang saat itu bertikai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengambil satu kain yang besar atau satu kain yang petak persegi. Kemudian masing-masing pemimpin memegang sudutnya, kemudian dimintakan untuk dibawakan ke dekat tempat di mana Hajarul Aswad itu diletakkan, kemudian diambil oleh Rasulullah dan diletakkan. Radinahu hadzal amin, radinahu hadza Muhammad. Yang amin ini, orang yang amin ini, orang yang benar, radinahu, kami ridha. Dia ini Muhammad. Rasulullah sejak kecil sampai usia 40 tahun adalah seorang yang sangat dihormati oleh masyarakatnya. Kapan mulai Rasulullah itu dibenci? Bahkan usia 41, 42, 43 Rasulullah belum mulai dibenci oleh kaumnya. Kejadian mulai dibenci Rasulullah kemudian dengan kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi setelahnya itu adalah ketika Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada usia 39 atau 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira, beribadah beberapa malam, iddata layalin, beribadah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril bi surati rajul, dengan ya rupa manusia, kemudian diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh baca, Rasulullah tidak bisa membaca karena Rasulullah adalah ummiyun, tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Kemudian sampai diulangi 3 kali, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, sampai Allah mudahkan lisan Rasulullah untuk membacanya. Dan Rasulullah ketakutan, tarjufu bawadiruhu, bergemetaran badan Rasulullah, turun dari Gua Hira di Jabal Nur ke rumah Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kepada Siti Khadijah, menceritakan apa yang terjadi pada malam itu yang menyebabkan dirinya bergemetaran. Mali khasyitu ala nafsi, kenapa diriku begitu takut terhadap diri sendiri. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla abshir, ketika sudah didengar oleh Siti Khadijah yang memiliki jiwa penenang, istri yang memiliki jiwa penenang terhadap suaminya, kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abada, tidak sama sekali Allah tidak akan mencelakakanmu. Allah tidak bermaksud untuk membuat engkau ketakutan. Wallahi innaka latasilur rahim, wahai Muhammad, wahai suamiku, innaka, sesungguhnya dirimu, latasilur rahim, orang yang benar-benar
melanjutkan atau mengaitkan silaturahmi, menguatkan jalinan silaturahmi. Wa tasduqul hadits, engkau ucapan-ucapan engkau selalu benar, baik, santun. Wa tahmilul kalla, engkau menanggung beban orang lain, engkau bekerja semata-mata untuk meringankan beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, orang-orang lain yang tidak punya apa-apa, engkau bantu mereka. Karena buktinya pada saat di Gua Hira, Rasulullah itu memberikan it'amu masakin, memberikan makanan-makanan kepada orang miskin yang datang ke Gua Hira. Wa tu'in wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, engkau senantiasa menolong di atas jalan kebenaran. Maka itu seorang istri dapat menenangkan suaminya dikala suaminya ketakutan. Itu pada usia 40 tahun. Dan setelah itu Rasulullah SAW masuk ke sebuah fase, yaitu fase Makkah, yang fase yang luar biasa menurut kami. Fase dakwah Rasulullah SAW itu di kota Makkah selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, Ar-Ra'ilul Awal, generasi pertama Islam itu berawal daripada keluarga Rasulullah sendiri. Golongan-golongan yang pertama masuk ke dalam Islam adalah golongan-golongan yang berasal dari keluarga Rasulullah sendiri. Dimulai orang pertama yang pertama kali yakin dan mengimani apa yang telah diutus atau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah, istrinya sendiri. Istri yang pada saat itu sudah berusia 55 tahun adalah orang pertama yang mengimani Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada yang apa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan, orang selanjutnya adalah seorang budak hamba saya. Dari kalangan perempuan Siti Khadijah, dari kalangan budak Zaid bin Harithah, budak Rasulullah yang membersamai Rasulullah di dalam rumah. Kemudian dari keluarga Rasulullah sendiri, atau mewakili anak-anak muda yang pada saat itu ada yang mengatakan 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun, bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat adalah sahabat Rasulullah sendiri yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Sudah 4 orang masuk ke dalam Islam. Baru di hari-hari atau di waktu-waktu pertama itu, Abu Bakar yang memiliki peran yang luar biasa, seorang yang dihormati di kaum Quraisy, ia mulai menyampaikan dakwah misi itu kepada orang-orang terdekatnya. Makanya Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Fatimah bintil Khattab, adik daripada Umar bin Khattab. Umar saat itu belum lagi masuk ke dalam Islam. Utsman, Abu Bakar, Ali lebih duluan daripada Umar. Kemudian Khabbab bin Ard, kemudian Abdullah bin Mas'ud, semuanya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa dan apa pelajaran kalau kita melihat daripada perjalanan dakwah Rasulullah di masa sirri atau di masa sembunyi-sembunyi tersebut? Pelajaran dakwah Islam apa yang dapat kita ambil? Maka yang pertama adalah Rasulullah SAW ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi, itu bukan maknanya Rasulullah takut. Bukan karena Rasulullah takut terhadap penolakan yang dilakukan oleh kaumnya, bukan. Tetapi Rasulullah SAW di saat itu menyadari posisinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah adalah utusan Allah, ia akan dipelihara, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kalau kita melihat kepada fikih at-tawazun atau fikih muwazanah atau maqasid syariah,
Ada yang dinamakan dengan hifzuddin, ada yang dinamakan dengan hifzul aql, hifzul nasal, ada hifzul mal. Itu semata-mata adalah hal-hal yang penting untuk kita jaga. Di antara apa yang dijaga oleh Rasulullah saat itu adalah hifzun nafsi, menjaga jiwa dan menjaga, memelihara jiwa-jiwa para sahabat. Bukannya pada saat itu Rasulullah tidak bisa terang-terangan. Namun pada saat itu apabila Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, maka agama itu tidak akan aman. Ajaran Rasulullah itu tidak akan diterima dengan mudahnya oleh kaum Quraisy. Maka itu bisa jadi dengan kekalahan personil, karena orang-orang yang masuk ke dalam Islam kala itu masih sedikit sekali, maka bisa-bisanya mereka itu dibunuh karena mereka telah menyalahi ajaran nenek moyang mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian sedikit lagi kita sampaikan tentang dakwah jahriyah, dan setelah ini insyaallah kita akan masuk ke isyraq dan dapat kita laksanakan salat sunat isyraq. Dakwah jahriyah itu adalah dakwah secara terang-terangan. Secara singkat kami akan sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu mengajak ada sekitar 45 daripada anak-anak Bani Hashim. Ada kiranya 45 orang, mereka didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini sudah mulai dakwah secara terang-terangan. Lalu muncul Abu Lahab, dan Abu Lahab pada saat itu mencela dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi diam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dengan Bani Hashim itu menyampaikan bahwasanya inni Rasulullah ilaikum khassatan wa ilan nasi ammatan wa innahal jannatu abadan awin naru abadan, bahwasanya aku adalah Rasulullah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum, bahwasanya jannah dan nikmatnya itu hak, benar adanya dan berkekalan, wan nar abadan, atau siksa neraka yang berkekalan. Maknanya jika kalian mengikuti aku, kalian akan masuk ke dalam syurga. Jika kalian tidak mau mengikuti aku, kata Rasulullah, kalian akan berkekalan di dalam neraka. Kemudian Abu Talib ketika melihat sudah mulai ada celaan-celaan daripada Abu Lahab, ia mengatakan, ma ahabbu ilaina muawanatuk wa aqbalna li nasihatik wa ashaddu tasdiqina li hadithik. Sungguh kami itu tidak akan atau katakan kami akan membenarkan kata-katamu wahai Muhammad, kami akan senang menolongmu, kami akan senantiasa menerima nasihatmu. Meskipun Abu Lahab mengatakan innahu lasau'ah, ia benar-benar aib bagi keluarga besar, ia telah mendatangkan satu ajaran, maka hentikanlah dia. Kalau kita tidak hentikan dia, maka ada nanti orang-orang kita, keluarga kita yang akan mengikuti ajaran sesatnya. Maka setelah itu mulai terjadi penolakan-penolakan yang nyata daripada Abu Lahab, sampai pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu dibela oleh Abu Talib, sampai pada titik Abu Talib itu tidak dapat lagi membela, tidak mampu lagi membela Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah kepada Abu Talib, ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu. Wahai pamanda, andai kata mereka menghadiahkanku, meletakkan al-syamsa fi yamini, ada matahari diletakkan, dihadiahkan ke tangan kananku, wal qamara fi yasari, tangan kiriku ada hadiah bulan, ala an atruka hadzal amr, agar aku tinggalkan ajaran dakwah Islam ini, ma taraktuhu, aku tidak akan meninggalkannya. Karena kenapa? Sudah berlalu cacian demi cacian,
ejekan demi ejekan, dikatakan majnun, dikatakan asatirul awwalin. Rasulullah ini dongeng belaka. Kemudian dikatakan majnun, sahir, penyihir, atau orang gila. Itu disematkan kepada Rasulullah di awal-awal dakwah secara terang-terangan. Bahkan ada satu ketika ada penawaran musawamat namanya, yaitu orang-orang kafir menawarkan, "Oke, tahun ini kami ikut engkau wahai Muhammad. Gimana kalau tahun depan engkau mengikuti kami?" Kira-kira bisa tidak diterima itu? Supaya jalan tengah. Biasanya kita akan mencari jalan tengah. Tahun ini kami akan ikut engkau ya wahai Muhammad, dan tahun depan kalian akan mengikuti kami. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan itu adalah ayat dari surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kama'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan begitu banyak tindakan-tindakan menyakitkan yang diterima oleh para sahabat, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu tidak dapat kita sampaikan lagi pada waktu yang dimuliakan oleh Allah. Ini insyaallah kita akan sampaikan lagi, kita akan lanjutkan kembali lanjutan daripada kisah sirah an-nabawiyah ini pada pertemuan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ceramah subuh atau tausiah subuh Arafah pada hari yang dimuliakan oleh Allah ini, semata-mata untuk menjadi momentum bagi kita ketika Rabiul Awal sudah tiba. Maka pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah sirah perjalanan hidup beliau menjadi pelajaran yang akan kita ambil, akan kita gali kembali, sehingga ketika Rabiul Awal tiba, ketika kita mengenang, memperingati akan lahirnya Nabi tercinta yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau pernah mengatakan, wa ayyu ni'matin asyaddu minan ni'mati bi buruzi hadzal nabi, atau a'zam. Adakah nikmat yang lain a'zamu minan ni'mah, yang lebih agung ketimbang nikmat bi buruzi hadzal nabi, lahirnya nabi ini? Maka lahirnya Rasulullah itu merupakan kenikmatan atau nikmat bagi kita yang luar biasa. Kama'asyiral muslimin rahimakumullah, pada akhir ini kami ingin berpesan untuk senantiasa kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita hari ini mudah-mudahan menjadi umat Rasulullah yang benar-benar dinanti oleh Rasulullah kelak di tepian haud yang disebut oleh Rasulullah di dalam salah satu hadis, wa ana faratuhum 'alal haud. Aku akan menanti mereka di tepian haud. Dan saat itu apabila kita masuk ke dalam golongan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan pergi berjalan langsung masuk ke dalam syurga. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada mudah-mudahan dengan ceritanya sirah Nabawiyah, mudah-mudahan kita dapat sukman di yaumul qiyamah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah sedang jamaah kemuliaan Allah, jangan lupa hadapan kita menuju ke masjid insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan.